terkait dengan hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan murah. Yang terjadi adalah pemborosan baru dan juga praktek dibuka ruang-ruang untuk kolusi dan nepotisme ya. Ini juga bahaya bagi dunia pendidikan kita. Ini juga menjadi pelajaran bagi kami ya untuk tidak dengan mudah mempercayai informasi yang disampaikan oleh siapapun, termasuk oleh pejabat gubernur Banten. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Hari ini saya ditemani oleh salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Banten. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Demokrat. Kita langsung sambut saja M. Nawah Said Dimyati atau yang biasanya dipanggil dengan sebutan Cak Nawa. Selamat sore, gimana kabarnya Cak? Alhamdulillah, selamat sore. Baik kabarnya. Alhamdulillah. Sehat. Kamu sehat juga? Alhamdulillah. Yang penting sehat ya. Iya. Nah, lagi sibuk apa nih, Cak? Reses. Lagi reses ya? Reses. Biasa saya mencoba untuk banyak bertemu dengan titik-titik kumpul. Meskipun sekarang sudah tidak pandemi ya. Tapi saya masih upayakan dalam satu hari reses yang kita harus undang 330 orang, itu kami bagi menjadi 3 atau kadang menjadi 2, supaya titik kumpul banyak, sehingga masukan dari publik itu juga semakin banyak, dan itu adalah bagian daripada komitmen kami dari Partai Demokrat untuk semaksimal mungkin melibatkan publik dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan APBD Provinsi Banten. Tapi kabarnya Cak Nawa ini baru menjadi Ketua DPC Demokrat Kabupaten Ya, Tangerang ya Pak? Saya diberi mandat untuk mimpin Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. Minta doanya, dan saat ini masih beres-beres kantor kerja ya atau sekretariat, juga lagi menyelesaikan struktur sampai dengan tingkat anak ranting. Jadi memang hari-hari atau setelah dapat mandat itu ada kesibukan tambahan. Tapi alhamdulillah disupport oleh hampir seluruh kader Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Tangerang, bahkan juga oleh DPD, oleh Ibu Iti, kita juga disupport, sehingga alhamdulillah ada yang bilang aktivitas Demokrat Kabupaten Tangerang tidak habis-habis gitu kan ya, karena memang adik-adik, karena saya lebih banyak juga melibatkan milenial ya, untuk belajar politik, belajar untuk lebih memahami terkait dengan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini kan partai sudah mulai mempersiapkan untuk pemilu ya Cak ya di 2024 mendatang. Ini apa aja nih yang lagi dipersiapkan? Sekarang kami lagi ngawal verifikasi administrasi ya partai politik, dan itu dilaksanakannya kan di DPP. Ya. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, partai yang ada di parlemen ini hanya verifikasi administrasi. Jadi administrasi dari tingkat DPC sampai dengan tingkat DPAC kita udah serahkan semua kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dan kita juga siapkan beberapa pengurus untuk membackup terkait dengan itu. Cak, ini dengan jabatan yang baru berarti otomatis kesibukan bertambah. Bagaimana cara membagi waktu dengan keluarga nih? Alhamdulillah, istri saya memang sejak awal ya, bahkan sebelum saya jadi wakil rakyat, istri juga udah tahu bahwa saya lebih banyak melakukan aktivitas sosial ya di tengah-tengah masyarakat. Dan bagi waktu saat ini ya hari-hari kerja yang kita coba untuk
maksimalkan. Terus kedua, ya ketika di rumah sholat jamaah bareng, terus kemudian berupaya makan bareng ya, nyandain anak ya, nanya ya, bahkan kadang-kadang awal hobi dia ya futsal. Dan alhamdulillah timnya ini dapat dapat Diajak bekerja sama. bukan, jadi dapat kepercayaan dari Askap Kabupaten Tangerang untuk mewakili Kejurda di Pandeglang nanti tanggal 21 sampai dengan tanggal 24. Ya kita dia hobinya di situ, yang penting belajarnya tetap, ngajinya tetap. Kalau jalan-jalan ya di sela-sela hari kerja ya. Kalau hari Minggu biasanya saya juga pagi sama anak sama istri. Berarti walaupun di satu sisi sibuk dengan masyarakat, tapi Wah itu kan prioritas ya. Iya, untuk keluarga tetap ada waktu ya, Cak Ya, ya. itu kan tanggung jawab tanggung jawab apa itu namanya? Fardu ain itu. Fardu ain kalau di tengah masyarakat itu fardu kifayah ya kalau bahasa ini. Karena nanti yang diukur saya sukses dan tidak itu kan ketika putra dan putri saya ini bisa menjadi qurratan a'yun atau tidak. Betul, oke. Sobat Banten News, jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Nanti kita lanjut obrolannya, makin seru nih. Ya, Sobat Banten News, masih dengan saya Nindya, dan tentunya saya masih ditemani oleh Nawa Said Dimiatia, atau yang biasa disapa dengan Cak Nawa. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Demokrat. Cak, tadi kita berbicara tentang kesibukan Cak Nawa, terus bagaimana Cak Nawa membagi waktu dengan keluarga, dengan juga masyarakat. Nah, sekarang saya mau ngobrol yang lebih serius nih, Cak. Ini kan Provinsi Banten saat ini sedang dijabat oleh penjabat gubernur. Setelah kepemimpinan Bapak Wahidin Halim dengan Pak Andika itu sudah berakhir masa jabatannya ya, Cak ya. Ini bagaimana nih, Cak, masa transisi saat ini di Pemprov Banten? Jadi gini Mbak Nindi, pemerintahan itu kan biasanya ada yang disebut dengan guidance utama dalam pembangunan. Nah, guidance untuk 2017-2022 itu adalah peraturan daerah terkait RPJMD tahun 2017-2022. Dan saat ini kan masih tahun 2022. Jadi artinya inilah yang kita coba kawal untuk selesaikan. Program yang sudah ada, yang sudah ditetapkan di dalam Perda APBD, ya kita dorong agar itu semua bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, memang belum ada permohonan dari pemerintah provinsi untuk mengajukan RAPBD tahun 2022. Yang ada kemarin mereka sampaikan terkait dengan RAPBD ya di KUA PPAS itu sudah masuk untuk APBD 2023. Nah, untuk 2023 ini kan RPJMD-nya sudah tidak ada. Otomatis kita akan mendasarkan kepada rencana pembangunan jangka panjang dan juga kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat. PJ itu tidak seperti gubernur definitif, banyak keterbatasan yang mereka punyain. Salah satunya adalah keterbatasan dia nggak bisa menetapkan sebuah program strategis, ya. Karena mereka tidak punya visi dan misi, tidak punya janji politik kepada publik, ya. Nah, itulah yang kemudian sering menjadi sebuah dinamika opini publik, ya, termasuk diantaranya ketika PJ Gubernur ya berpikir terkait dengan mau membangun hotel di IKN, ya, terus kemudian mau bangun rest area di Merak. Ya kita lihat, ya boleh-boleh saja, apa yang nggak boleh kan, tetapi kita lihat dulu kebutuhan masyarakat Banten itu yang paling utama apa. Nih saat ini kan problem yang paling rame adalah terkait dengan hak
dasar masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan murah. Dan itu menjadi kewajiban penyelenggara negara, ya dalam hal ini negara. Nah, negara ketika mengatur terkait dengan kewenangan pendidikan, ketika itu masuknya di SLTA, otomatis itu menjadi kewajiban daripada pemerintah Provinsi Banten. Sebelum saya ke sini saya baca ada 86 anak antri di SMA 20 Tangerang, lokasi sekolahnya di Paku Haji misalkan, ingin mendapatkan hak tetapi belum bisa diterima di situ ya hari ini misalkan. Ini kan menjadi sebuah persoalan ya yang harus segera juga diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Kemarin gubernur bicara terkait dengan ada program Metaverse, disampaikan kepada kami berlima, pimpinan DPRD, ketua dan 4 orang wakil ketua, ditambah dengan 9 ketua fraksi, bahwa Pemprov akan membuka sekolah Metaverse dalam rangka untuk membantu dan juga memenuhi tanggung jawab Pemprov untuk memenuhi agar hak masyarakat terkait dengan layanan dasar pendidikan itu terpenuhi. Tetapi ternyata sekolah Metaverse itu belum ada legal standingnya kan gitu kan ya. Padahal ini sudah terekspos kemana-mana ya. Ini kan menjadi sebuah persoalan yang kita juga harus urai kan gitu kan. Fraksi kami harus urai. Sampaikan kepada mereka. Sebenarnya ada, itu namanya itu sekolah jarak jauh SSJ ya, atau mereka biasa sebut dengan sekolah filial ya. Itu sebenarnya bisa tambahan ruangan belajar karena ruangannya belum ada. Itu ada yang sekolahnya dari rumah ya. Itu ada sebenarnya. Tetapi kan nggak mungkin itu dibuka pendaftaran baru karena PPDB-nya kan udah selesai ya. Iya, betul. Karena kalau itu kita buka ya timbul persoalan juga. Iya. Ada masyarakat yang membantu pemerintah dengan penyelenggaraan pendidikan juga kan gitu kan, yaitu sekolah-sekolah swasta. Iya. Nah, kalau di Jawa Barat itu ada bantuan untuk masuk sekolah swasta. Nah, ini yang nanti kita akan sampaikan ya kepada Pemprov ya. Kenapa nggak kita pakai kebijakan ini? Ini kan persoalannya mereka mau sekolah ke swasta, biayanya nggak punya. Tolong dong dibantu untuk bisa mendapatkan sekolah kan gitu kan. Itu kan tugas negara kan gitu. Ada juga misalkan persoalan perampingan SOTK, ya itu raperdanya sudah masuk ke DPRD, tetapi ketika dikaji oleh badan pegawaian Pemperda, jadi ada yang namanya itu kalau dulu bandar legislasi ya, DPRD dilihat banyak kesederhan yang belum terpenuhi sehingga dipulangkan lagi, dan juga itu juga menimbulkan kegaduhan misalkan banyak pejabat Pemprov yang berkeberatan ya. Kenapa? Karena ada sekian eselon 2 yang hilang, ada sekian eselon 3 yang hilang, juga ada sekian eselon 4 yang hilang. Tetapi kan kita nggak melihat di situ. Dewan akan melihat dari sisi efektivitas ya, aktivitas dalam bekerja, dan juga dalam rangka agar APBD ini tidak bengkak di semuanya itu dipakai untuk belanja pegawai. Tetapi kan tetap juga kita harus lihat juga, kan nggak mungkin orang yang sudah bekerja sekian tahun, tahu-tahu non-job nggak ada pekerjaannya ya. Nah ini ya. Nah ada hal lain juga misalkan yang kami dengar ya, konsolidasi organisasi ya yang dilakukan oleh PJ Gubernur ini juga belum mampu terlaksanakan dengan baik ya. Jadi masih ada, ya saya tidak tahu ya. Namanya manusia itu kan ada sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan manusia itu kan ada yang kadang-kadang, wah itu dulu misalkan Nindi ini ngeselin saya. Setelah saya jadi pejabat, wah ini Nindi gua singkirin lah. Nah, ya kayak begini kan nggak profesional. Ya, ada yang mencuat hal yang semacam itu, ya itu yang nggak boleh. Karena kan harus profesional. Ketika diberikan mandat, jabatan kan harus profesional.
banyak hal ya yang ini, terutama nanti dinamika di penyusunan APBD 2023 ini pasti akan penuh dengan dinamika. Karena apa? Karena memang kita tidak punya acuan apa yang mau kita capai kan gitu. Cuma saya dalam kapasitas sebagai anggota legislatif dari fraksi Partai Demokrat sesuai dengan arahan pimpinan fraksi saya, pimpinan partai saya, kami berharap duit Banten itu kembali ke masyarakat Banten. Jadi tidak ditebar kemana-mana, tetapi lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh pemerintah Banten. Salah satu contoh apa? Salah satu contoh itu adalah, kebetulan saya sekarang koordinator Komisi 2, bidang perekonomian. Ya. Tunjangan anggaran atau kebijakan anggaran untuk dinas pertanian, perikanan, ya, terus kemudian koperasi, ketahanan pangan, ini masih lemah. Padahal kalau kita melihat bahwa di Banten ini pertaniannya itu bisa dikembangkan menjadi sebuah salah satu unggulan ya, kenapa enggak? Perikanannya, kita kan kaya dengan laut. Saya pernah ini, ya orang boleh percaya boleh enggak ya. Jadi saya pernah ketika beberapa tahun yang lalu itu berziarah itu ke makam Syekh Asnawi Caringin ya. Itu pada saat ya antara sadar dan tidak sadar itu ada yang ngomong begini, saya ini nggak punya apa-apa, yang saya tinggalkan cuma laut, kelola, insya Allah akan makmur. Jadi bagaimana cara mengelola laut ya di Banten ini ya kan belum, karena Dinas Perikanan dan Kelautannya nunjang dananya juga nggak seberapa kan ya. Betul. Terus bagaimana caranya supaya tidak terus-menerus terjadi bencana alam. Bencana alam terutama adalah banjir ya. Ini kan terkait juga salah satunya peran tugas dari Dinas Kehutanan misalkan. Ya, ini kan harusnya dari sisi kebijakan anggaran kan perlu untuk lebih banyak didorong. Jadi jangan semuanya itu diarahkan kepada infrastruktur jalan dan bangunan. Ya, ini kan repot. Karena percuma jalan bagus kalau banjir ya, juga bakal rusak lagi ya. Nah itu yang terjadi kan seperti itu. Ya. Jadi saya itu kepingin Banten ini ya dikembangkan sesuai dengan dengan memperhatikan akar budaya Banten ya. Jangan melihat mau mengembangkan Banten seperti Singapura, ya nggak bisa lah. Ini kan karakteristik masyarakat Banten kan berbeda. Jadi yang namanya pembangunan, Mbak, ya itu bukan menggusur orang kemudian mendatangkan yang baru, tetapi adalah bagaimana orang yang sudah tinggal di situ semakin hari semakin mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan, semakin mendapatkan keadilan, ya, semakin sumber daya manusianya tinggi. Itu sebenarnya yang harus dilakukan. Saya pikir itu, Mbak Nindi. Iya, soalnya sempat gaduh juga nih tentang sekolah metaverse ya, Pak ya. Yeah. Itu kan melihat internet yang ada di Banten saja masih kurang gitu kan. Dan sekolah metaverse juga membutuhkan banyak biaya. Kalau internet masih bisa diselesaikan lah ya, teknologi itu. Cuma kalau legal standingnya belum ada kemudian disampaikan kepada masyarakat ya melalui wakil-wakilnya di DPRD, ini kan juga gimana gitu kan. Seperti kayak saya dan kawan-kawan itu kan sudah sosialisasikan ke masyarakat. Udah tenang, nanti ada sekolah metaverse di Kabupaten Tangerang. Masuk ke SMA 11 ya. Di Kota Tangerang masuk ke SMA 1 ya, di Kota Tangsel masuk ke SMA 2 misalkan. Tetapi ternyata legal standingnya kagak ada. Kan kita malu juga kan di tengah publik kan ya. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kami ya untuk tidak dengan mudah mempercayai informasi yang disampaikan oleh siapapun termasuk oleh pejabat gubernur Banten gitu. Oke, Sobat Banten News, ini obrolannya makin seru. Nanti kita lanjut lagi, tetap di channel Banten News.
Oke Sobat Banten News, saya masih bersama dengan saya Nindya dan tentunya saya masih ditemani oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, M. Nawa Said Dimyati atau yang biasa disapa dengan Cak Nawa. Cak, tadi sempat disebut ya, beberapa kegaduhan itu salah satunya rencana pembangunan hotel di IKN. Terus ada juga pembangunan rest area raksasa yang mencontoh konsep rest area di Salatiga, Jawa Tengah. Itu akan dibangun di Pelabuhan Merak. Terkait hotel di IKN ini, emang urgensinya tuh apa sih Cak buat Pemprov Banten ya? Jadi gini, APBD-nya akan masuk ke Pemprov. Itu sebenarnya bagus ya. Itu kan kalau seandainya dari sisi ide itu bagus. Karena kalau kita punya aset yang bisa dikembangkan, dikelola oleh badan usaha yang baik, ini kan juga bisa mengembalikan atau mendatangkan sumber pendapatan asli daerah. Meskipun untuk itu memang harus ada investasi, ya. Dari sisi ide kita apresiasi soal itu. Tetapi yang kita sayangkan regulasi itu belum ada. Ya, kalau kita bicara terkait dengan kantor penghubung di IKN itu akan dibangunkan oleh pemerintah pusat itu 32 lantai di mana setiap lantai itu adalah kantor penghubung. Itu informasi yang kami dapat setelah kami melakukan cek dan recheck ya terkait dengan persoalan itu. Terus yang kedua dari sisi APBD itu sebenarnya juga nggak ada masalah karena kan nggak mungkin kita langsung bangun 100% kan, ada tahapannya. Tetapi kan persoalan yang kemudian menjadi sesuatu yang aneh, tanahnya aja kita belum punya, ya kita sudah rencana mau bangun. Terus kemudian regulasi misalkan di mana IKN-nya dibangun, terus nanti pusat dan lain sebagainya kita mau bangun di mananya ini juga kita juga belum jelas. Karena kan kita di IKN itu kan ada otoritas yang dikepalain oleh seseorang ya, namanya itu kan kepala IKN itu kan ada. Nah informasi dari sana itu nggak ada. Belum ada tanah yang kayak begitu. Tapi dari sisi ide ya dalam rangka untuk mendatangkan PAD, ada investasi ke sana, menurut saya ya sah-sah saja. Meskipun ya menurut saya itu bukan prioritas. Ya. Kenapa saya belum disampaikan belum prioritas? Kita Banten ini kan punya banyak badan usaha milik daerah. Bikin aja badan usaha milik daerah di Provinsi Banten, ini bisa mendatangkan untung. Yang baru mendatangkan untung itu kan baru apa itu? Jam kerja. Selain jam kerja kan semuanya. Ya. Makanya ketika ada permintaan penyertaan modal, ya ini kan repot. Ya. Ini kan repot misalkan kan. Kan duit publik. Ya. BUMD itu kan pola pikir kita untuk membantu langsung masyarakat, rugi nggak ada masalah. Tapi kalau ini larinya untuk bisnis misalkan, ketika itu rugi terus-terusan terus kita sertakan modal, ini kan kita nggak punya pikiran yang waras kalau itu kan. Nah, maksud saya itu betulin dulu BUMD yang ada di wilayah Provinsi Banten ya, dilihat, dikembangkan ya. Kalau itu sudah bagus kan juga sama mendatangkan sumber pendapatan asli daerah. Di samping juga diterima langsung oleh masyarakat yang berdomisili di Provinsi Banten. Bisa dinikmati langsung dengan masyarakat. Ya, jadi seperti itu. Terkait dengan rest area, menurut saya itu cukup bagus ya. Yang penting legalnya kita boleh nggak bangun di sana. Ya, itu dari sisi aturan dan lain sebagainya itu perlu untuk kita pelajarin. Tetapi secara prinsip saya dukung karena rest area ini juga pasti nanti juga akan menghasilkan keuntungan kan buat kita. Syukur-syukur rest areanya itu dijadikan sebagai apa itu? Sebagai tempat untuk bisa ada transaksi jual beli barang-barang dari Sumatera ya. Kemudian dibeli di sini, jadi mereka nggak perlu ke Jakarta, kemana-mana di sini. Dari pihak-pihak lain nanti bisa beli dari kita. Kan kita punya BUMD Agro
bisnis kalau tidak salah. Itu kan juga bisa diberikan porsi ya untuk lakukan itu. Tapi dari sisi ide itu cukup bagus menurut saya. Tapi itu urgensi nggak menurut Cak Nawa? Kalau kita bicara sekarang nggak urgensi, tetapi kan kita juga harus punya mimpi-mimpi untuk masa depan. Saya pikir tidak ada masalah kalau itu. Dan itu juga tidak begitu besar kan, dan tidak sekali tahun anggaran. Itu bisa nanti kita bikin multi yes ya, 3-4 tahun selesai gitu kan misalkan, itu bisa saja. Oke, Cak Nawa, ini masih ada topik yang hangat. Sebenarnya udah topik yang cukup lama ya, cuma masih sering dibicarakan nih terkait tenaga honorer. Saya dengar-dengar nih Cak Nawa termasuk salah satu dewan yang memperjuangkan nasib tenaga honorer di Pemprov Banten. Ini bagaimana Cak kelanjutan? Jadi gini ya, saya sebagai institusi dari DPRD saya sudah sampaikan kepada Pemprov, tolong bikin executive review, sampaikan kepada pemerintah pusat bahwa apabila tenaga honor itu dihilangkan mulai tahun 2023 di Banten pasti akan menimbulkan sebuah persoalan. Persoalannya apa? Yaitu terkait dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Tenaga kependidikan di Banten itu 10.040 itu adalah tenaga honor. Nah, kalau kemudian tenaga honor itu dihilangkan secara keseluruhan, kira-kira nasib dunia pendidikan di Banten seperti apa? Ya. Terus yang kedua, apabila itu nanti dipakai dengan sistem outsourcing, nah outsourcingnya ini siapa? Sudah ada belum outsourcing yang punya kemampuan mendistribusikan misalkan ya tenaga-tenaga honorer di bidang kependidikan misalkan, ataupun juga di bidang kesehatan. Lah ini kalau belum ada dan juga belum ada persiapan kan repot. Ujung-ujungnya nanti akan ada sebuah usaha ya yang dibuat oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas membuat kebijakan ya, dan itu bisa menimbulkan sebuah persoalan baru. Makanya saya minta Pemprov untuk lakukan executive review, sampaikan kepada pemerintah pusat ini belum bisa dilakukan. Dalam kapasitas saya sebagai anggota partai, pimpinan partai politik, saya juga sampaikan kepada pimpinan partai kami, terutama adalah ke fraksi DPR RI. Ini belum memungkinkan, khusus untuk di Banten. Saya minta di situ ada legislative review terkait dengan itu. Nah, saya juga mendorong teman-teman honor ya untuk lakukan judicial review ya terkait dengan aturan ini. Jadi kalau 3 hal ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, saya yakin nasib pelayanan dasar di Banten ya ini akan terselamatkan. Tapi kalau enggak ya saya tidak tahu itu nanti apa yang akan terjadi. Karena P3K ya, P3K ini kan nambah beban daerah. Kenapa saya bilang nambah beban daerah? Karena honor atau gaji mereka ini oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang harus bayar. Iya. Pemerintah pusat bikin regulasi, ya, ininya seperti ini, formasinya pusat, ya, penempatannya pusat, kemudian kita yang disuruh bayar, ya. Bahkan kadang-kadang penempatannya juga tidak sesuai gitu kan ya. Nah, ini ya nimbulin masalah baru lagi. Yang kita di awal berpikir terkait dengan penghematan anggaran ya, belanja pegawainya dihemat. Tetapi ketika kebijakan itu dibuat tidak dengan matang, tidak dengan teliti, malah yang terjadi adalah pemborosan baru dan juga praktek dibuka ruang-ruang untuk kolusi dan nepotisme ya. Ini juga bahaya bagi dunia pendidikan kita. Sumber daya manusia kita bisa kacau balau nanti kalau itu tidak ada upaya-upaya yang konkret dalam rangka untuk penyelesaian persoalan itu. Dan kasihan juga. Ini kan semangatnya ya untuk mengurangi
belanja pegawai. Tapi ketika nanti ke apa itu P3K, itu belanja pegawainya semakin bengkak, Mbak. Dan belum tentu daerah-daerah tertentu itu mampu untuk lakukan itu. Ini salah satunya contoh kemarin Pandeglang ya. Ada yang Lebak ya. Enggak, yang belum digaji ya. Betul. Ini kan persoalan-persoalan ya. Ini yang saya pikir ya pemerintah pusat lebih jeli lah dalam melihat berbagai macam persoalan. Jangan asal bikin kebijakan yang beda seolah-olah itu top, tetapi ternyata ketika di lapangan menimbulkan persoalan-persoalan baru dan menjadi beban dari pemerintah daerah. Iya, betul. Cak, terkait tadi nasib tenaga honorer ini sampai mana sekarang perkembangannya, Cak? Saya terakhir ketemu dengan mereka ya belum ada perkembangan yang jelas. Karena nggak mungkin pemerintah provinsi itu bisa mengangkat mereka secara keseluruhan menjadi P3K. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi P3K itu domainnya bukan domain pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi, tapi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah kementerian yang ngurusin ASN itu, Pendaya Gunaan dan Aparatur Negara, Menpan RB ya. Nah, itu kan di situ. Ini persoalan-persoalan baru ya. Saya berharap ini cepat untuk dihilangkan. Dan saya dengar kemarin saya baca katanya mau ada rekrutmen ASN lagi itu. Ya, maksud saya itu kalau kayak gitu ASN lah, jangan P3K lah ya. Kalau P3K kasihan daerah, ya, yang kita punya skema ingin melakukan penghematan di belanja pegawai, ujung-ujungnya belanja pegawainya semakin membengkak, sehingga belanja publik ini akan terkurangin, ya. Ya bagaimana kita mendorong kesejahteraan kalau kayak begitu? Jadi seperti itu, Mbak Nindi. Oke, tapi kabarnya ada pemetaan dari pemerintah ya Pak ya, ada peraturan baru untuk pemetaan tenaga honorer antara kerjanya yang sudah lama dengan yang beberapa. Itu kan cuma teknis ya. Tetapi kan yang substansi tadi ada kebijakan dari pemerintah pusat mulai September atau November 2023 sudah tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honor. Ya kan, kecuali dengan outsourcing. Kalau outsourcing ya menimbulkan kolusi lagi dan bisa jadi lebih besar lagi nanti ini ya. Pastinya. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak sama Cak Nawa. Semoga obrolan saya dengan Cak Nawa juga bisa memberikan manfaat untuk Sobat Banten News dan tentunya menambah pengetahuan juga. Saya Nindya dan Cak Nawa undur pamit. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya.